Shalom, selamat malam semuanya. Damai sejahtera. Langsung saja. Judul yang diberikan pada malam hari ini adalah tentang Bunda Maria, penampakan Bunda Maria dari Fatima, dan juga rahasia-rahasianya ya. Kata rahasia ini sangat menarik. Nanti kita akan lihat kenapa disebut rahasia ya. Jadi judul utamanya sebenarnya penampakan Fatima dan bagaimana penampakan Bunda Maria di Fatima ini berdampak bagi dunia, bagi sejarah dunia. Penampakan Bunda Maria ini salah satu yang paling didokumentasikan. Penampakan Bunda Maria yang paling didokumentasikan dan juga penuh dengan kontroversi. Nanti kita akan lihat beberapa kontroversinya ya. Fokus pembahasannya, saya tidak bisa bahas semua, jadi saya harus memilih yang menurut saya penting untuk dibahas. Pertama, kita akan lihat kronologi peristiwanya secara kronologis, kemudian kita akan melihat interpretasi atau tafsiran dari pesan-pesan Fatima. Nah, ini pesan-pesan rahasia Bunda Maria Fatima dan dampaknya bagi sejarah dunia. Karena pesan-pesannya ini semacam sebuah nubuat yang berbicara tentang masa depan. Sebagian ya, tidak semua. Kemudian ajaran gereja tentang pewahyuan pribadi, private revelation itu seperti apa? Bagaimana gereja mengajarkan posisi gereja tentang penampakan Bunda Maria di Fatima, kemudian penampakan Bunda Maria Lourdes, dan bentuk-bentuk pewahyuan lain yang bersifat pribadi atau private revelation. Nanti kita akan lihat. Tidak bisa lepas bahwa Fatima atau Bunda Maria Fatima ini menampakkan ketiga orang anak ya pada waktu itu. Jadi kita harus mengenal sedikit tentang protagonis kita pada malam hari ini. Pertama adalah Lucia dos Santos, seorang gadis gembala berusia 7 tahun. Kemudian saudara sepupunya Francisco Martos, usianya hampir sama, 7 tahun juga. Dan adik dari Francisco, yaitu Jacinta Martos, sorry, ke Marcos ya, Martos. Jadi ini tiga protagonis utama kita. Nah, sebelum penampakan Bunda Maria, ada penampakan yang terjadi terlebih dahulu ya, semacam prequelnya, kalau bahasa teknis perfilman saya, prequelnya ya. Mereka bertemu dengan penampakan malaikat. Yes. Ini dari memoir Santa Suster Lucia. Um, jadi banyak hal, sumber utama kita adalah memoir atau autobiografi dari Suster Lucia ini ya. Dia sampai menulis 4 buku ya, 4 memoir yang menjadi sumber utama dari berbagai dokumen dan juga berbagai pengajaran atau berbagai uh, menjadi sumber utama ya dari berbagai penelitian tentang um, Bunda Maria ini dan pesan-pesannya. Seorang pemuda sekitar 14 atau 15 tahun lebih putih dari salju. Transparan seperti kristal ketika matahari bersinar melaluinya dan sangat indah. Jadi melihat seorang pemuda yang bersinar ya ini. Dan kejadiannya sekitar musim semi 1916. Ya, lebih dari 100 tahun lalu. Ya, setidaknya malaikat ini menampakkan diri kepada 3 bersaudara saat mereka mengembalakan ternak mereka. Sang malaikat menyebut dirinya sebagai malaikat perdamaian maupun malaikat Portugal ya, pelindung dari Portugal. Karena Fatima itu tidak di ya Fatima di Portugal ya, saya juga belum pernah ke sana. Kalau menurut peta sih tidak jauh dari ya, nggak begitu jauh dari ibu kota Lisbon ya. Dan penampakan terakhir, hosti kudus dan piala yang berisikan darah Kristus juga tampak hadir. Dan sang malaikat memberi mereka komuni kudus. Jadi ada penampakan dan pemberian komuni kudus pada peristiwa ini. Ya, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Ya, ini salah satu hal yang menarik ya. Nah, setahun kemudian kita memasuki penampakan pertama ya pada 13 Mei 1917. Penampakan pertama Bunda Maria. Ketika sedang mengembalakan domba mereka, mereka tiba-tiba melihat seperti kilat. Saat mereka berlari pulang, ya, mereka melihat seorang wanita sangat cantik di pohon hemlock. Ya, pohon hemlock itu semacam pohon pinus, ya, yang tumbuh di sebuah padang bernama Cova da Iria, ya, nama tempatnya.
Lalu menurut Suster Lucia, kami melihat seorang wanita berpakaian putih. Dia lebih cemerlang dari matahari dan memancarkan cahaya yang lebih jernih dan intens daripada gelas kristal yang diisi dengan air yang berkilau. Ketika sinar matahari yang bersinar melaluinya. Ya, jadi uh, bercahaya, terang sangat terang. Dan ini kenapa Bunda Maria Fatima itu image-nya warna putih ya, karena melambangkan cahaya. Sesuai apa yang dideskripsikan oleh Lucia. Ketika ditanya, sang wanita menjawab bahwa dia berasal dari surga dan meminta ketiga anak ini untuk datang kembali ke tempat yang sama setiap tanggal 13 selama 6 bulan ke depan sampai bulan Oktober ya. Jadi Mei bulan Maria, Oktober bulan Rosario ya, menarik sekali. Bulan tanggal 13. Dia juga mengatakan bahwa ketiga saudara akan pergi ke surga jika mereka berkenan mempersembahkan diri kepada Tuhan dan menanggung berbagai penderitaan sebagai bentuk silih atas dosa dan pertobatan para pendosa. Ketiga saudara ini bersedia. Nanti kita akan lihat bentuk-bentuk pengorbanan mereka seperti apa ya. Dia juga mengatakan untuk berdoa rosario setiap hari untuk mendapatkan kedamaian bagi dunia dan berakhirnya perang. Ya, perang yang dimaksud di sini adalah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dan saat di penampakan pertama ini juga Bunda Maria minta mereka untuk mendoakan doa Fatima yang sangat terkenal ya waktu kita doa Rosario. Ada banyak doa yang berasal dari penampakan ini, tapi kita nggak akan bahas ya, banyak sekali. Oke. Nah, sedikit konteks historis ya. Perang Dunia Pertama berawal dari pembunuhan dari Adipati Franz Ferdinand, pewaris tahta kerajaan Austria-Hungaria, waktu dia mengunjungi Sarajevo, Bosnia pada 1914. Uh, Kejadian ini menggiring pada perang terbuka antara Austria-Hungaria dan Serbia. Kenapa Serbia? Karena Serbia ini dituduh sebagai uh, yang bertanggung jawab atas pembunuhan Adipati Franz Ferdinand. Ya, dan Austria menuduh bahwa kelompok militan yang dilindungi oleh Serbia yang bertanggung jawab atas kematian dari Franz Ferdinand, dan Serbia menolak untuk bertanggung jawab dalam ya karena memang buktinya juga tidak kuat sehingga terjadi ketegangan dan akhirnya pecah perang. Nah, perlahan tapi pasti negara-negara Eropa pun ikut terlibat dalam perang ini ya. Jerman mendukung Austria, kemudian Rusia, Prancis bersama Inggris mendukung Serbia. Ya, ini menjadi perang yang sangat besar ya, perang Eropa. Nanti kalau teman-teman baca sejarah juga tentang Perang Dunia Pertama, ada negara-negara Asia juga yang terlibat ya, seperti Cina dan Jepang. Portugal sendiri ikut perang pada tahun 1917. Itu tahun di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga pengembala, anak pengembala ini adalah tahun di mana Portugal juga memasuki Perang Dunia Pertama. Dan perangnya sudah berlangsung sekitar 14, 15, 16, 17, hampir 4 tahun. Ya. Sejak, dan ini perang yang sangat, bisa dikatakan sangat mengerikan. Ya. Dan kalau teman-teman nonton film, ya, dan temanya Perang Dunia Pertama, salah satu perang yang terjadi adalah Trench War ya, Trenches War. Jadi perang di got-got. Jadi mereka buat got-got, lalu pasukannya di situ ya berlindung di got-got ini ya. Yang ya mereka menggunakan senjata seperti chemical weapon ya, gas chemical, gas beracun segala macam. Ya, intinya perang ini akhirnya akan kita lihat berakhir ya setahun kemudian. Ketika sang wanita menampakkan diri lagi, nah ini penampakan kedua ya. Lucia memintanya untuk membawa mereka ke surga. Dan dia menjawab, saya akan segera membawa Jacinta dan Francisco, tapi kamu harus tinggal di sini lebih lama. Yesus ingin menggunakan engkau agar saya dikenal dan dicintai. Dia ingin menumbuhkan di dunia devosi kepada hatiku yang tak bernoda. Jadi devosi kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda, ya Immaculate Heart of Mary, mulai berkembang di sini. Ini atas instruksi Bunda Maria sendiri. Dan prediksi ini dipenuhi. Ya, pada tahun 1918, menjelang akhir perang,
Jadi penampakannya 1917, kemudian berakhir perang 1918, setahun kemudian kira-kira. Pandemi flu Spanyol merenggut nyawa jutaan orang. Jadi yang namanya global pandemi ya, pandemi global itu tidak hanya terjadi sekarang, tapi juga terjadi eh, 100 tahun lalu, 1918 ya, 1918, 1919 ada penyakit flu yang hampir sama seperti COVID-19 yang merenggut menyebar dengan pesat ya, merenggut banyak nyawa ya, merenggut jiwa manusia dan ini berkembang pesat ya, menyebar dengan pesat karena perang terjadi ya, setelah perang para tentara kan mereka pulang ke kampung halaman masing-masing dan sambil pulang mereka juga membawa penyakit ini ya, sehingga penyakit ini cepat sekali menyebar ke berbagai negara dan menurut estimasi sepertiga penduduk dunia waktu itu terjangkit penyakit ini ya, flu Spanyol ini. Asalnya bukan dari Spanyol, tapi karena Spanyol waktu itu salah satu epicenter ya, epicenter jadi disebut sebagai flu Spanyol, jutaan orang. Dan di antara mereka adalah Francisco yang meninggal pada tahun 1919 dan Jacinta meninggal pada tahun 1920. Lucia sendiri selamat dari pandemi ini dan meninggal tahun 2005 ya, usia 97. Luar biasa sekali. Meninggalnya bersamaan, ya maksudnya satu tahun dengan meninggalnya Yohanes Paulus kedua. Yang menarik adalah munculnya pandemi ini, ya, dan 100 tahun kemudian muncul pandemi COVID-19. COVID-19 dimulai sekitar 2019 ya, 100 tahun kemudian. Saya nggak tahu ini ada korelasinya apa enggak ya. Tapi kalau kita lihat tanggal-tanggal nanti kita akan lihat bahwa banyak hal yang menarik ya. Ada semacam korelasi yang mungkin sungguh ada atau memang hanya kita yang mencoba mencari pola ya. Iya. Kemudian penampakan ketiga, pada penampakan bulan Juli, sang bunda berjanji bahwa pada bulan Oktober dia akan menyatakan dirinya, ya jadi identitasnya akan dinyatakan dan melakukan mukjizat sehingga semua orang dapat melihat dan percaya. Ini orang sudah mulai tersebar ya beritanya dan orang sudah mulai berdatangan ke Cova di Ira tadi ya dan mulai bersama-sama dengan ketiga anak ini ya berdoa karena waktu mereka datang bertemu dengan Bunda Maria, selain melihat Bunda Maria dan mendengarkan pesan-pesan Bunda Maria, mereka juga berdoa bersama Bunda Maria, doa Rosario ya. Dan orang-orang juga datang ingin tahu ya, mungkin ada yang penasaran tapi juga mungkin ada devosan Bunda Maria ya yang datang juga ingin menyaksikan peristiwa besar ini ya. Dan mulai banyak ya, tiap bulan semakin banyak yang datang, apalagi nanti kita akan lihat bulan Oktober. Ya, dia juga memberi mereka sebuah pesan rahasia ya, termasuk penglihatan neraka. Ada 3 pesan ya. Kita akan baca dulu yang pesan pertama. Bunda Maria menunjukkan kepada kami sebuah lautan api yang besar yang sepertinya berada di bawah bumi. Yang terbenam di dalam api adalah setan-setan dan jiwa-jiwa di dalam rupa manusia, seperti bara api yang transparan. Semua kehitaman atau gosong seperti tembaga mengambang di atas lautan api, sekarang naik ke udara dengan lidah-lidah api keluar dari dalam diri mereka sendiri bersama dengan awan-awan api yang besar. Sekarang jatuh kembali pada setiap sisi seperti percikan di dalam api yang besar sekali. Tanpa berat atau keseimbangan, di tengah-tengah tawa dan erangan kesakitan dan keputusasaan yang menakutkan kami dan membuat kami gemetar ketakutan. Setan-setan dapat dibedakan dengan kemiripan mereka yang menakutkan dan menjijikkan dengan binatang-binatang yang menakutkan dan tidak dikenal. Semua hitam dan transparan. Penglihatan ini berakhir dalam sekejap. Bagaimana kami dapat bersyukur kepada Bunda Surgawi yang baik, yang telah mempersiapkan kami dengan menjanjikan di dalam penampakan yang pertama untuk membawa kami ke surga. Jika tidak, saya rasa kami akan sudah mati ketakutan. Terima kasih. Jadi pesan pertama ini berbicara tentang penglihatan neraka ya.
dan juga pesannya bagaimana Bunda Maria menjanjikan ketiga anak ini untuk memasuki surga. Kita lanjutkan pesan kedua. Pesan kedua, kamu telah melihat kemana jiwa-jiwa yang berdosa pergi. Untuk menyelamatkan mereka, Tuhan berkehendak untuk mengadakan di dunia devosi kepada hatiku yang tidak bernoda atau Immaculate Heart. Jika apa yang aku katakan kepadamu dilakukan, banyak jiwa akan diselamatkan dan akan ada damai. Perang, dalam hal ini Perang Dunia Pertama, akan berakhir. Tetapi kalau orang-orang tidak berhenti menentang Allah, sebuah perang yang lebih parah akan pecah pada saat Pontifikat Paus Pius ke-11. Ketika kamu melihat malam yang diterangi oleh sebuah terang yang tak dikenal, ketahuilah bahwa ini adalah tanda yang besar yang diberikan kepadamu dari Tuhan, bahwa Ia akan menghukum dunia karena kejahatannya dengan cara perang, kelaparan, penganiayaan terhadap gereja, dan terhadap Bapa Suci. Ya, jadi bagian pertama dari pesan kedua ini berbicara tentang devosi kepada Immaculate Heart. Di sisi lain juga berbicara tentang akhir Perang Dunia Pertama, tetapi jika manusia tidak bertobat, akan ada ya perang yang kedua, ya nanti yang kita sebut sebagai Perang Dunia Kedua. Dan ini terjadi pada saat pausnya adalah Paus Pius ke-11. Lalu tandanya apa bahwa akan terjadi perang, bahwa akan ada cahaya yang besar di langit. Nanti kita akan lihat cahaya itu apa ya. Uh, ya, lalu kita lanjutkan pesannya masih ada dikit lagi ya. Lanjutan dari pesan kedua, untuk menghindari ini, saya datang untuk memohon konsekrasi Rusia kepada hatiku yang tidak bernoda, dan komuni untuk silih dosa pada setiap Sabtu pertama. Jika permohonanku ini dipenuhi, Rusia akan bertobat dan akan ada damai. Jika tidak, ia akan menyebarkan kesesatannya kepada seluruh dunia, menyebabkan perang dan penganiayaan terhadap gereja. Orang-orang baik akan dibunuh, dan Bapa Suci akan mengalami penderitaan berat. Bangsa-bangsa akan dilenyapkan. Pada akhirnya, hatiku yang tak bernoda akan menang. Bapa Suci akan mengkonsekrasikan Rusia kepadaku, dan Rusia akan bertobat, dan semua periode damai akan diberikan kepada dunia. Ya, kelanjutan dari pesan kedua adalah berbicara tentang Paus, tentang Bunda Maria yang meminta agar Rusia dikonsekrasikan, dipersembahkan kepada hati kudus, kepada hati tak bernoda Bunda Maria ya. Dan kenapa? Karena Rusia pada 1917, pada saat ini, pada saat penampakan, sudah dimulai yang disebut sebagai Bolshevik Revolution ya, revolusi Bolshevik, di mana Rusia perlahan-lahan akan menjadi komunis. Ya, yang sebelumnya adalah bentuk kerajaan autokrat ya, dipimpin seorang tsar, seorang kaisar. Ya, kemudian pelan-pelan terjadi revolusi, dan dalam revolusi yang besar ini yang cukup kompleks sejarahnya, yang akan menang adalah kekuatan komunis. Ya, jadi pesan Bunda Maria adalah supaya ini tidak terjadi atau supaya ini tidak berkelanjutan, banyak yang menderita, maka Rusia harus dikonsekrasikan, dipersembahkan kepadaku. Sini juga diperkenalkan devosi Sabtu pertama, ya seperti devosi Jumat pertama yang diberikan kepada Maria Margaret Alacoque ya. Pesan devosi Sabtu pertama diberikan kepada ketiga anak dari Fatima ini. Nah, penampakan keempat, anak-anak ini tidak dapat kembali ke lokasi pada tanggal 13 Agustus ya karena wali kota atau pejabat setempat, kalau nggak salah namanya Arturo Santos, tidak percaya penampakan ini, menahan ketiga anak ini dan mengatakan bahwa penampakan ini bertujuan untuk mengancam pemerintahan sekuler Portugal. Ya, pada waktu itu pemerintahan yang berkuasa, pemerintahan sekular. Dan pada saat ini semakin banyak ya devosan ya, yang datang
ke Fatima ya, ke tempat penampakan ini ya. Dan tentu saja kalau semakin besar ya akan semakin susah dikontrol ya. Dan ada ketakutan-ketakutan seperti terjadi pemberontakan, terjadi kekacauan ya. Nah, meskipun mengancam mereka ya, sang wali kota ini tidak bisa membuat mereka mengakui bahwa mereka berbohong. Dan menurut dokumen juga ada dokter yang dibawa dan mengatakan bahwa mereka tidak mengalami sakit jiwa ya. Ini anak kecil yang polos, anak-anak kecil yang polos. Akhirnya mereka dilepaskan, dilepaskan karena memang tidak ada bukti apa-apa yang menunjuk pada mereka ini sedang mengadakan pemberontakan atau civil unrest ya, mengadakan disabilitas, destabilize pemerintahannya. Nah, ketiga saudara ini kembali ke tempat penampakan setelah dibebaskan dari tahanan. Sang Buddha menampakkan diri kembali pada tanggal 19. Berapa hari ya? 6 hari ya, setelah 6 hari kemudian. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan dengan uang yang ditinggalkan para peziarah di tempat penampakan, dia menunjukkan bahwa 2 tandu prosesi harus dibuat untuk pesta Maria Ratu Rosario bulan Oktober, dan apa yang tersisa akan membantu pembangunan sebuah kapel yang akan dibangun di lokasi penampakan. Nah, kalau lihat fotonya itu kapelnya yang dibangun kecil, sebenarnya sangat kecil, sangat kecil. Itu sekarang berada di ruangan yang lebih besar ya. Saya juga belum pernah ke Fatima, tapi ya cek-cek dokumen. Uh, ini kapel aslinya ya, kapel asli yang mereka lestarikan. Iya, kita ke penampakan kelima. Pada bulan September, semakin banyak peziarah yang datang ke tempat penampakan dan memohon kepada ketiga bersaudara untuk membawa permohonan mereka kepada Sang Bunda. Ya, jadi semakin ramai tempatnya, semakin ramai tempatnya. Nah, kita ke puncak ya, puncak dari penampakan ini di bulan Oktober, penampakan keenam, dan dalam penampakan keenam ini Bunda Maria memenuhi janjinya bahwa pada penampakan bulan Oktober akan ada sebuah mukjizat besar ya. Dalam penampakan bulan Oktober, sang wanita ya, sang Bunda menyatakan identitasnya. Saya adalah Bunda Rosario ya. Our Lady of the Rosary ya. Dia berpesan, teruslah selalu berdoa rosario setiap hari. Perang akan berakhir ya, Perang Dunia Pertama. Dan para prajurit akan segera kembali ke rumah mereka. Tak lama kemudian Sang Buddha membuka tangannya dan menjadi bercahaya. Saat dia naik ke surga, seluruh tubuhnya bercahaya gemilang dan menyinari matahari. Ini agak susah saya terjemahkan. Reflect on the sun ya. Sepertinya cahaya bukan dia yang merefleksikan cahaya matahari, tapi dia yang bercahaya dan matahari merefleksikan cahayanya. Semacam itu ya bahasanya. Dan Lucia berseru kepada semua orang yang hadir. Menurut dokumentasi yang hadir uh, ada yang klaim, ada yang 70.000 orang, ada yang bilang 80.000 orang, ada yang bilang 100.000 orang ya. Intinya banyak sekali ya. Lucia berseru kepada semua orang yang untuk melihat matahari ya, menatap matahari. Dan banyak orang, walaupun tidak semua, bersaksi bahwa matahari tampak sangat dekat, ya, seperti mendekat, kemudian berubah warna, ya, berotasi dengan cepat dan seolah-olah menari, ya, makanya disebut sebagai mukjizat matahari yang menari, ya, the dancing sun, matahari yang menari. Dan ini disaksikan oleh banyak orang, bahkan oleh orang-orang yang tidak ada di tempat, ya, yang tidak ada di tempat mukjizat, di tempat penampakan ini. Dilihat oleh orang-orang yang berada puluhan kilometer dari tempat penampakan ini pun mereka bersaksi bahwa mereka melihat fenomena ini, fenomena mukjizat matahari ini. Dan salah satu paus menyatakan bahwa paus, kalau nggak salah Pius ke-9 mengatakan dia juga waktu berjalan-jalan di taman ya, di Taman Vatikan, dia juga melihat fenomena ini. Jadi ada banyak yang menyaksikan walaupun tidak hadir dalam peristiwa di tempat penampakan ini. Selain itu, apa yang dilihat adalah sementara itu ketiga saudara menyatakan bahwa mereka melihat Santo Yosef, ya, Santo Yusuf, kanak-kanak Yesus dan Bunda Maria yang menampakkan diri dalam berbagai rupa,
termasuk Bunda Maria yang berduka cita dan Bunda Maria dari Karmel. Keluarga kudus hadir pada penampakan terakhir ini. Ya, jadi luar biasa sekali ya kalau kita lihat. Iya. Nah, oke. Pertanyaan yang menarik adalah mukjizat matahari ini dan secara khusus penampakan Bunda Maria kepada tiga gembala muda ini apakah fact or fiction ya, apa kenyataan atau fiksi belaka ya. Jadi kita bisa lihat ada yang mengambil foto saat peristiwa matahari yang menari tadi ya memang tidak terlihat dengan jelas di sini, tapi kita menyaksikan bahwa semua orang ya melihat ke langit ya, semua orang melihat ke langit ke arah yang sama. Dan betapa banyaknya para devosan ya. Tidak hanya devosan sih, banyak orang juga yang memang hanya sekedar datang penasaran ya. Ada skeptik yang ingin mengatakan bahwa ini tidak benar ya. Jadi banyak orang ya, banyak kalangan. Nah, realitas mukjizat atau penampakan itu bisa dijelaskan setidaknya dengan beberapa hal ya. Pertama, bisa dijelaskan secara alamiah. Kemudian bisa dijelaskan dengan cara-cara ya sebagai sesuatu yang tidak alamiah. Ya. Mukjizat ini bisa dijelaskan, penampakan ini bisa dijelaskan karena kelemahan manusia. Nanti akan kita lihat ya kelemahan manusia maksudnya apa ya. Atau bisa ya ada konspirasi teori ini disebabkan oleh alien ya. Jadi saya baca dokumen-dokumen dan salah satu teori konspirasi yang menarik tapi memang tidak bisa dibuktikan adalah dari alien. Ya lucunya. Kemudian yang tidak kodrati atau tidak alamiah adalah ini dari kekuatan jahat. Ya, kalau ini juga dari kitab suci sendiri 2 Korintus bab 11 mengatakan bahkan roh jahat pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ada kemungkinan yang dilihat oleh Lucia, ya, Jacinta dan Francisco adalah halusinasi apa namanya roh jahat yang menyamar sebagai Bunda Maria, ya. Dan bahkan waktu Lucia ini melaporkan hal ini, penampakan ini kepada ibunya dan ibunya bertanya kepada para pastor paroki setempat, ya, pastor paroki Fatima pada waktu itu, pastor paroki menyatakan bahwa ada kemungkinan ini dari roh jahat. Ya, ada kemungkinan ini roh jahat yang menyamar, ya. Dan waktu Lucia mendengar itu, dia sempat ragu juga apakah dia akan kembali untuk berdoa lagi di tempat penampakan atau dia tidak datang, ya. Tapi akhirnya dia datang terus, ya. Nanti kita akan bahas sedikit bagaimana menanggapi objections atau keberatan-keberatan dari skeptik ini. Tapi ya kemungkinan terakhir ya ini dari Tuhan sendiri ya, supernatural. Ya. Kelemahan manusia itu apa saja ya, seperti contohnya kebohongan. Itu datang dari kelemahan manusia, sebenarnya tidak terjadi tapi sebuah cerita fiksi. Kelemahan manusia lain adalah mungkin ketiga anak ini, Lucia, Jacinto, dan Francisco ini berhalusinasi ya, karena lapar aja gitu ya, kemudian melihat Bunda Maria gitu. Bisa jadi ya. Ya, jadi itu alasan-alasan yang dilontarkan ya. Para skeptik mengatakan bahwa mukjizat matahari ini hanya hoax ya. Ada yang menjelaskan bahwa ini terjadi karena orang-orang memandang matahari terlalu lama ya. Karena Lucia bilang ke semua orang bahwa lihatlah ke matahari ya. Ya makanya mereka matanya terganggu karena cahaya matahari dan mereka seolah-olah melihat matahari yang berdansa, matahari yang lebih dekat gitu ya. Oke. Masalahnya ini mudah dijawab. Kenapa? Karena tidak semua orang yang melihat fenomena ini ada di tempat. Ya, ada orang-orang yang berada sangat jauh dari tempat penampakan yang menyaksikan fenomena ini. Ya. Dan ini membuktikan bahwa fenomena ini terjadi walaupun tanpa instruksi dari Lucia. Kemudian ada yang menjelaskan bahwa orang-orang ini mengalami histeria massal. Tidak juga, kenapa? Karena yang datang ke tempat itu tidak hanya orang yang percaya, tapi juga orang-orang yang tidak percaya, ya, yang hanya sekedar reporter melaporkan, ya, atau sekedar ingin menyaksikan, ya, dan mereka menyaksikan itu walaupun mereka tidak percaya atau tidak memiliki iman yang kuat seperti para devosan Maria, menunjukkan bahwa histeria massal juga bukan penjelasan yang tepat
tentang mukjizat matahari ini. Kemudian ada yang menarik ini dari Romo Stanley Jaki, seorang teolog dan juga ahli fisika. Ya, dia menjelaskan teori fisikanya apa yang terjadi saat mukjizat matahari ini. Ya, saya bacakan sedikit, walaupun saya juga nggak ngerti ya. Iya, maksudnya apa, Fe? Ada pembalikan suhu yang tiba-tiba ya di angkasa. Massa udara dingin dan hangat dapat mendorong lensa udara dan berputar dalam orbit elips, pertama-tama menuju bumi dan kemudian mendorongnya ke atas seolah-olah itu bumerang kembali ke posisi semula. Ya, kalau saya coba terjemahkan, intinya terjadi perubahan suhu udara yang masif di angkasa sehingga ini merubah cahaya matahari yang kita pandang ya. Bentuk matahari berubah karena memang cahaya yang masuk ke bumi ya pada bagian ini berubah juga karena terjadi perubahan dalam suhu dan massa udara pada waktu itu ya. Tapi Stanley Jaki bilang ini sebuah mukjizat ya karena hal seperti ini nggak pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi bisa dijelaskan secara biologi, secara fisika, tetapi agen penyebabnya ini suatu yang misterius ya dan menurut dia ini tidak bisa dilakukan karena hanya fenomena kebetulan belaka. Ini sesuatu yang dirancang oleh kekuatan Tuhan sendiri. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang ahli fisika ya, astrofisis gitu, bisa bantu saya jelaskan. Oke. Nah, oke itu penampakan bulan Oktober yang merupakan penampakan bulan terakhir Bunda Maria kepada ketiga anak gembala ini ya, Lucia, Francisco, dan Jacinta. Tetapi bukan berarti penampakan Bunda Maria berhenti. Ya. Penampakannya masih berlanjut, ya. Walaupun ini secara sporadik. Berbeda dengan penampakan kepada ketiga anak ini yang secara regular. Kemudian setelah itu penampakan Bunda Maria terjadi lagi kepada Lucia yang bertahan hidup. Walaupun secara sporadik, dalam artian tidak tentu ya. Pada 10 Desember 1925, ini sekitar berapa tahun kemudian ya, 7 tahun kemudian, 8 tahun kemudian, ketika Lucia menjadi seorang novis suster-suster Dorothean dia, um, Suster Lucia ini awalnya masuk suster-suster Dorothean yang berada di Spanyol, tapi kemudian dia pindah masuk ke Karmelit. Kalau ya Karmelit tidak berkasut kalau nggak salah. Ya pindah. Kenapa pindah? Mungkin karena dia merasa lebih cocok untuk kembali ke Portugal karena Suster Dorothea ini nggak ada di Portugal tapi di Spanyol ya dan kebetulan Suster Karmelit ada di Portugal. Nah pada hari itu Suster Lucia melihat penampakan perawan Maria dan kanak-kanak Yesus. Sang Bunda berkata, semua orang selama 5 bulan berturut-turut pada hari Sabtu pertama pergi mengaku dosa, menerima komuni kudus, mendaraskan rosario dan menemaniku selama 15 menit, merenungkan 15 misteri rosario dengan maksud membuat silih bagi saya. Saya berjanji untuk membantu mereka pada saat kematian dengan segala rahmat yang diperlukan untuk keselamatan jiwa. Jadi sekali lagi, Bunda Maria ingin agar devosi Sabtu pertama ini dijalankan. Ya. Pada malam 13 Juni 1929, Suster Lucia melihat penglihatan Tritunggal Maha Kudus dan Peran Maria. Sang Bunda kembali berkata, ya, saatnya telah tiba di mana Tuhan meminta Bapa Suci dalam persatuan dengan semua uskup dunia untuk mengkonsekrasikan Rusia kepada hatiku yang tak bernoda. Dan saya berjanji untuk menyelamatkannya dengan cara ini. Ini terjadi pada masa Pontifikat Pius ke-11. Ini fotonya ya. Tapi sayangnya pesan ini entah tidak sampai ke paus ya atau memang sampai ke paus tetapi tidak dilaksanakan. Ya, tidak dilaksanakan. Pada tanggal 13 Oktober 1930, Uskup Leiria itu di mana Fatima berada,
memberikan persetujuan resmi bagi penampakan pada tahun 1917 dan menyatakan bahwa penglihatan ketiga saudara ini di Cova da Iria, Paroki Fatima dari Kuskum Leria pada hari ke-13 setiap bulan dari Mei sampai Oktober 1917 sebagai layak dipercaya dan kemudian di-approve oleh Vatikan ya. Nah, ini dia, cahaya di langit dan Perang Dunia Kedua. Dalam penampakan Juli 1917, Bunda Maria menyatakan, ini pesan yang kedua ya, kata kita masih ingat, bahwa perang ya dunia pertama akan berakhir, tapi perang yang lebih buruk bisa pecah pada masa kepausan Pius ke-11. Pius ke-11 ini masa pontifikatnya 1922 sampai 1939. Dan tanda yang menandakan peristiwa ini akan terjadi adalah malam yang diterangi cahaya misterius. Dan benar saja bahwa pada 25 sampai 26 Januari 1938 itu ada aurora borealis. Itu aurora ya cahaya di langit di bagian utara ya secara khusus di Eropa. Yang luar biasa terlihat secara luas di Eropa selama 2 hari. Dalam memoir ketiganya, Suster Lucia mentafsirkan ini sebagai tanda yang menunjukkan bahwa perang baru sudah sangat dekat. Dan ingat, Rusia belum dikonsekrasikan. Perang Dunia Kedua pecah akhirnya pada tahun berikutnya saat Jerman menginvasi Polandia. Walaupun Jerman pada tahun sebelumnya sudah mulai agresi ya, sudah mulai menaklukkan Austria, sudah menaklukkan invasi Cekoslovakia ya, tapi perang besarnya baru dimulai saat mereka menginvasi Polandia, mulai mencoba menyerang Polandia. Ya, dan waktu Polandia diserang, kemudian Perancis dan Inggris mulai ikut terlibat ya, dan perang besar pecah. Ya. Nah, ini dia rahasia ketiga. Antara tahun 1935-1941, Suster Lucia menulis serangkaian 4 memoir tentang penampakan 1917. Dalam memoir ketiga dia mengungkapkan 2 bagian pertama dari rahasia yang telah mereka berikan pada 13 Juli 1917 ya. Namun dia tidak mengungkapkan bagian ketiga saat itu. Jadi misteri ya, ini rahasia yang orang tunggu-tunggu. Rahasia ketiga ini apa ya? Karena rahasia pertama dan kedua, pesan pertama dan kedua sepertinya menjadi kenyataan ya dengan tanda-tanda yang terjadi ya. Dan orang menantikan ini pesan ketiga apa ya? Orang penasaran ya, makanya menjadi talk of the town, menjadi viral banget pada waktu itu ya. Nah, pada tanggal 3 Januari 1944 atas permintaan uskupnya kenapa uskupnya meminta Suster Lucia sakit dan sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Makanya supaya rahasia ini tetap bisa disampaikan, maka Uskup Liria pada waktu itu meminta Suster Lucia menuliskan rahasia pesan ketiga ini. Suster Lucia mencatatnya, menempatkan teks itu di dalam amplop tertutup dan pada tahun 1957 dipindahkan ke tahta suci. Oke. Sebelum memberikan amplop tertutup ya yang berisikan bagian ketiga dari rahasia itu kepada uskup, Suster Lucia menulis pada amplop tersebut bahwa amplop itu hanya dapat dibuka setelah tahun 1960. Baik oleh Patriark Lisbon, ya Uskup Agung Lisbon, dan Uskup Liria. Saat ditanya mengapa hanya setelah tahun 1960 ya. Apakah Bunda kita yang menentukan tanggal itu? Suster Lucia menjawab, itu bukan dari Bunda kita. Saya menetapkan tanggalnya karena saya memiliki intuisi bahwa sebelum tahun 1960 pesan ini tidak akan dipahami. Tetapi baru kemudian akan dipahami. Jadi kita lihat bahwa tidak semua pesan, tidak semua rangkaian rahasia ini berasal dari Bunda Maria. Suster Lucia juga memiliki peran di situ. Ya. Namun tahta suci memilih tidak mengungkapkannya sampai tahun 2000. Ini banyak orang yang bertanya, kenapa kok disimpan segitu lamanya ya? Makanya banyak spekulasi bahwa rahasia Fatima ketiga ini berbicara tentang akhir zaman ya. Rahasia Fatima ini berbicara tentang apokalips ya, zombie apa? Enggak zombie ya.
Pokoknya heboh lah ya, ya heboh sekali. Orang-orang penasaran kenapa kok ini nggak dibuka ya, kenapa rahasianya ditutup-tutupi ya sampai lama sekali. Nanti kita akan lihat kenapa Fatimah rahasia Fatimah ketiga ini tidak dibuka ya. Nah, salah satu alasannya karena mungkin pesan ini tidak sampai paus ya. Ada kemungkinan sampai seperti itu ya. Jadi paus pun sepertinya tidak dikasih tahu tentang ini. Ya ada teori-teori seperti itu. Menarik ya. Kalau kita baca uh, ceritanya. Ya. Sampai ada momen pencobaan pembunuhan Yohanes Paulus kedua. Nah ini momen yang sangat penting yang akan merubah sejarah ya, yang merubah sejarah. Pada 13 Mei 1981, seorang pria Turki bernama Mehmet Ali Akha menembak Yohanes Paulus kedua di lapangan Santo Petrus. Paus hampir meninggal, tetapi para dokter dapat menyelamatkan hidupnya dan peluru itu tidak mengenai organ vital sang paus. Jadi itu kenapa dulu waktu naik mobil keliling Santo Petrus itu ya dia nggak pakai pengaman ya. Baru setelah penembakan ini mulai dipakai protokol keamanan ya. Mobilnya mulai dilengkapi dengan uh, perisai anti peluru ya segala macam. Tapi sebelum itu tidak ada proteksi berlebihan. Nah, menarik dia adalah pembunuh bayaran. Jadi dia akan membunuh siapapun yang menyewanya, ya siapapun yang membayarnya, terlepas dari ideologi di belakang mereka. Sepertinya dugaan yang paling kuat adalah pihak komunis yang ada di belakang usaha pembunuhan ini, ya karena Paus Yohanes Paulus kedua ini dari Polandia dan Polandia ini salah satu negara jajahan dari Uni Soviet. Dan sejak muda, Paus Paulus kedua ini salah satu aktivis yang menentang komunisme di negaranya. Sampai dia menjadi uskup, menjadi kardinal, ya, bahkan sampai menjadi paus pun dia salah satu yang aktif menentang pergerakan komunis Uni Soviet pada waktu itu. Jadi alasan yang paling, ya, dugaan yang paling kuat adalah dari pihak komunis. Ya. Pada tanggal 18 Juli 1981, Yohanes Paulus kedua membaca bagian ketiga rahasia itu. Kenapa dia tiba-tiba membaca, ya, memutuskan membaca sebelumnya disimpan rapi? Karena peristiwa penembakan ini terjadi pada 13 Mei, yang adalah peristiwa penampakan pertama Bunda Maria di Fatima. Dan memang waktu itu event di Santo Petrus memang sedang merayakan itu dan menyadari hal ini, ya nanti kita akan lihat Paus Yohanes Paulus meyakini bahwa dia selamat karena peran Bunda Maria dari Fatima ya. Dan ini juga yang akhirnya dia membuat dia membaca rahasia ketiga. Jadi kita lihat bahwa kenapa pesan Bunda Maria ini tidak segera dilaksanakan, kemungkinan besar bahwa along the way paus-paus kita ini tidak mendapatkan pesan yang disampaikan oleh Suster Lucia. Ya, mandek di jalan ya. Ya birokrasi lah tidak tahu. Itu salah satu kemungkinan ya. Bahkan Paus Paulus Yohanes kedua pun baru baca setelah dia ditembak ya. Kalau dia nggak ditembak mungkin nggak akan baca ya. Iya. Kalau dia nggak baca mungkin tidak ada yang disebut sebagai konsekrasi kepada Bunda Maria. Rusia dikonsekrasikan kepada Bunda Maria. Yang menarik adalah konsekrasi kepada hati yang tak bernoda Bunda Maria ini sebenarnya sudah dilakukan. Contohnya pada tahun 1942 Pius ke-12 yang menjadi uskup pada 13 Mei 1917, yang menarik dia. Paus Pius ke-12 ini menjadi uskup pada 13 Mei 1917. Di hari yang sama Bunda Maria menampakkan diri dan beberapa tahun kemudian dia jadi paus ya. Dan dia menjadi salah satu yang disebut sebagai Paus Fatima. Karena dia memiliki devosi kepada Fatima dan dia juga mencoba menjalankan pesan Fatima walaupun tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna nanti kita akan lihat. Mengonsekrasikan seluruh dunia kepada hati Maria yang tak bernoda dan pada tahun 1552 secara khusus Rusia. Lalu Yohanes Paulus, ya, setelah usaha pembunuhannya ketika masih dalam pemulihan, Yohanes Paulus kedua melakukan tindakan penyerahan, entrustment pada 7 Juni 1981 dan diulangi di Fatima pada 13 Mei 1982. Namun menurut
Suster Lucia, hal-hal seperti ini tidak memenuhi permintaan sang perawan. Kenapa? Karena dia telah meminta para paus melakukan konsekrasi dalam persatuan dengan semua uskup di seluruh dunia. Jadi konsekrasi yang dilakukan Paus Pius ke-12, yang dilakukan oleh Yohanes Paulus kedua, ya pada 1982 ini masih bersifat dalam tanda petik pribadi, ya belum seluruh gereja. Nah, ini baru dilakukan kemudian oleh Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 84, ya di Santo Petrus, di Vatikan. Di lapangan Santo Petrus sambil mengenangkan fiat yang diucapkan oleh Maria pada peristiwa kabar sukacita, Bapa Suci dalam persatuan rohani dengan para uskup sedunia yang telah diundang sebelumnya, mempercayakan semua orang kepada hati Maria yang tak bernoda dan secara khusus sebuah bangsa. Bangsanya tidak disebutkan, tapi ya ini merujuk kepada Rusia atau Uni Soviet ya. Selanjutnya dalam surat tertanggal 8 November 1989, Suster Lucia menegaskan bahwa konsekrasi telah dilakukan pada tanggal 25 Maret 1984 seperti yang diminta Bunda Maria. Jadi baru sekarang ya permintaan Bunda Maria dipenuhi ya. Nunggu event-event seperti penembakan ya segala macam. Dan tidak lama kemudian, sekitar 5 tahun kemudian, Rusia akhirnya runtuh ya. Rusia runtuh secara khusus ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Ini sedikit sejarah ya, mungkin teman-teman nggak terlalu tertarik ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu dunia memasuki fase perang dingin ya, yang dimulai periode yang sangat menegangkan antara Uni Soviet dan blok komunis dan juga Amerika dan sekutunya. Berbagai konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan bumi. Contohnya perang Korea ya, perang Vietnam ya, dan di berbagai tempat lain. Dan ancaman perang nuklir sangat nyata. Ya, perang nuklir sangat nyata pada waktu ini dan banyak negara menjadi korban dari agresi Uni Soviet. Dan banyak nyawa melayang dalam rejim komunisme. Banyak buku dan banyak tulisan mengenai kekejaman komunisme ya, secara khusus di bawah rejimnya Stalin. Rejimnya Stalin, contohnya angka aborsi paling tinggi pada rejimnya komunisme. Kemudian semua orang yang menentang pemerintahan langsung dihabisi ya. Mungkin contoh sederhananya kita bisa lihat Korea Utara sekarang ya. Korea Utara sekarang sedikit saja menentang ya Kim Jong Un itu langsung masuk ke kamp konsentrasi ya. Seperti ini contohnya. Dan ya banyak negara dimusnahkan karena banyak negara yang ditaklukkan oleh Uni Soviet ya. Polandia, Romania segala macam ya. Nah, pada tahun 1989 blok Soviet runtuh dan pada tahun 1991 Uni Soviet sendiri bubar dengan Partai Komunis kehilangan kekuasaan di Rusia. Iya. Nah, ini rahasia ketiganya baru dimulai atau dibuka pada tahun 2000 ya. Yohanes Paulus kedua membeatifikasi Francisco dan Jacinta dan dia memutuskan bahwa waktunya telah tiba mengumumkan bagian ketiga dari rahasia Fatima. Tata Suci mengeluarkan pesan Fatima yang memuatnya bersama dengan dokumen pendukung atau pelengkap. Ya, kita kembali ke ya, bisa dibaca pesan ketiga. Pesan ketiga. Saya, Suster Lucia, menulis dalam ketaatan kepada Engkau Tuhanku, yang memerintahkan kepadaku melalui Uskup Leiria dan melalui bundamu yang tersuci dan bundaku. Setelah dua bagian yang telah kujelaskan, di sebelah kiri Bunda Maria dan sedikit ke atas, kami melihat seorang malaikat dengan sebuah pedang yang berapi di tangan kirinya, mengkilat, mengeluarkan lidah-lidah api yang terlihat seperti seolah-olah akan menyalakan dunia dengan api. Tetapi lidah-lidah api itu mati bersentuhan dengan kemuliaan yang Bunda Maria pancarkan kepadanya malaikat itu dari tangan kanannya. Menunjuk ke bumi dengan tangan kanannya, malaikat itu berteriak dengan suara keras, "Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah." Dan kami melihat di dalam sebuah terang yang besar yang adalah Tuhan. Sesuatu yang mirip dengan bagaimana orang-orang muncul di cermin ketika mereka melewatinya.
Seorang uskup berpakaian putih, kami mempunyai kesan bahwa itu adalah Bapak Suci. Uskup-uskup yang lain, para imam, kaum religius laki-laki dan perempuan, menanjak sebuah gunung yang terjal. Pada puncaknya terdapat sebuah salib yang besar dari batang pohon yang secara kasar ditebang, seperti dari pohon. Iya, nanti dilanjutkan. Jadi uh, Suster Lucia menunjukkan bahwa dia melihat penampakan yang ketiga ya. Misteri ketiga dia melihat bahwa um, uskup berpakaian putih ya mungkin paus dan juga diikuti oleh uskup yang lain, para imam ya, kaum religius dan juga umat yang lain ini mereka mendaki sebuah gunung yang terjal ya dan di puncaknya terdapat sebuah salib. Kita lanjutkan. Sebelum sampai ke sana, Bapak Suci melewati sebuah kota yang besar yang separuhnya hancur dan separuhnya gemetar. Dengan langkah terhenti, terpukul dengan kesakitan dan penderitaan, ia berdoa bagi para jiwa dan jenazah yang ditemuinya di jalan. Setelah sampai di puncak bukit, dengan berlutut pada kaki salib yang besar, ia dibunuh oleh sebuah kelompok prajurit yang menghujaninya dengan peluru-peluru dan panah terarah kepadanya. Dan dengan cara yang sama, di sana satu persatu wafatlah para uskup, imam, dan kaum religius laki-laki dan perempuan, dan bermacam orang awam dari berbagai tingkatan dan posisi. Di bawah kedua lengan salib terdapat dua malaikat, masing-masing dengan wadah kristal di tangannya yang dipakai untuk mengumpulkan darah para martir dan dengan itu memerciki para jiwa yang sedang mengambil jalan menuju Allah. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita lihat bagaimana uskup berpakaian putih ya atau paus ini dan para uskup yang lain, para imam, para biarawan-biarawati dan kaum awam ini menjadi target persekusi, ya menjadi target persekusi, ya dihujani peluru dan panah ya, dan banyak yang menjadi martir. Nah, salah satu yang menarik adalah apakah paus ini adalah Paus Yohanes kedua? Ya. Kenapa? Karena digambarkan di sini bahwa paus ini akhirnya mati ya, menjadi martir. Tetapi Paus Yohanes kedua walaupun mengalami pencobaan pembunuhan dia selamat, ya dia selamat. Jadi ini menjadi diskusi menarik. Apakah paus ini Yohanes Paulus kedua atau bukan? Ya, bagian ketiga dari rahasia tampaknya secara khusus merujuk pada Perang Dingin ya dan penganiayaan gereja oleh komunis ateis. Polandia dia dan negara-negara sekitar Uni Soviet dan tentunya Rusia sendiri ya. Rusia sendiri kan adalah negara awalnya adalah negara uh, ortodoks ya, ortodoks Rusia juga. Tapi setelah dimasuki paham komunisme disupres. Visi Fatima terutama menyangkut perang yang dilakukan oleh sistem ateis melawan gereja dan umat Kristiani. Dan ini menggambarkan penderitaan besar yang dialami oleh para saksi iman di abad terakhir milenium kedua ya. Ini adalah jalan salib yang tak berkesudahan yang dipimpin oleh para paus abad ke-20. Jadi interpretasi dari pesan ketiga, rahasia ketiga ini adalah bahasa simbolis ya. Ini dari Ratzinger dan juga dari Suster Lucia bahwa pesan ketiga ini adalah sebuah visi simbolis. Bagaimana gereja ini dianiaya, dipersekusi oleh sistem pemerintahan ateis dan bagaimana banyak paus ya, banyak uskup dan umat yang menderita. Upaya pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II pada peringatan penampakan Fatima yang pertama bersama dengan tindakan konsekrasi dan perannya dalam jatuhnya komunisme Soviet tampaknya menunjukkan bahwa Paus Yohanes Paulus II secara khusus terikat dengan pembunuhan nubuat ini. Ya mungkin namanya tidak disebut ya dan ada yang keberatan bahwa ya itu tadi karena harusnya menurut visi dari pesan rahasia ketiga seharusnya dia meninggal ya, pausnya meninggal. Tapi nubuat ini sepertinya berubah sedikit ya. Kenapa? Karena
Yohanes Paulus kedua melihat bahwa dia selamat dari upaya pembunuhan sebagai karunia khusus. Dan Suster Lucia juga sepenuhnya setuju dengan klaim Paus bahwa tangan ibulah yang memandu jalan peluru ya. Dan dalam pergolakan Paus berhenti di ambang kematian. Jadi pelurunya semacam dialihkan, seharusnya kena bagian vital yang mematikan, tetapi tidak kena ke sana. Kemudian dalam momen-momen kritis juga ditemani oleh Bunda, ya sang Bunda. Jadi di satu sisi pesan ini bisa dilihat secara simbolis, tapi di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa uh, ada semacam perubahan dari nubuat ini ya. Perubahan dalam artian Tuhan ya atau Bunda Maria di sini uh, secara karena ini dari dia juga bisa mengubah sedikit pesannya sehingga dia memutuskan untuk menyelamatkan Paus Yohanes Paulus kedua sehingga dia tidak jadi martir ya. Jadi nubuat ini memang sesuatu yang tidak fix ya karena seperti nubuat-nubuat di Perjanjian Lama, nubuat itu bersifat kondisional ya. Ini terjadi jika. Nah, ini terjadi jika ya. Contohnya nubuat-nubuat Yeremia, nubuat-nubuat Yesaya itu kalau kalian tidak bertobat bangsa Israel, Yerusalem akan dihancurkan. Ya, masalahnya mereka nggak mendengarkan nubuat itu dan tidak bertobat dan akhirnya dihancurkan. Ya, tentunya akan berubah ceritanya jika mereka bertobat dan akhirnya diselamatkan. Ya, contoh sederhana nubuatnya Yunus kepada bangsa Niniwe. Dia bilang dalam 40 hari kota ini akan dihancurkan. Dan ternyata penduduk Niniwe bertobat dan tidak jadi dihancurkan. Nah, ya kan jadi nubuat itu bersifat kondisional ya. Ada elemen yang dapat merubah nubuat itu. Nah, dan saya melihatnya di situ bahwa sepertinya Bunda Maria memutuskan untuk melakukan sedikit revisi karena sepertinya dia sayang banget sama Yohanes Paulus kedua ya. Oke. Ya, bagaimana melihat pesan Fatimah ya? Nah, ini posisi gereja. Ini kenapa saya tunjukkan Paus Benediktus ke-16? Karena Joseph Ratzinger ini yang paling dalam membahas tentang bagaimana gereja dalam posisinya tentang private revelation atau wahyu pribadi. Ya, dan dia juga memberikan suplemen ya bagaimana kita harus mengerti penampakan dan pesan Fatima. Ya, kalau teman-teman pergi ke situsnya Vatikan, ya, ketik Message of Fatima, nah, di paling bawah itu komentarnya dia, ya, komentarnya dan penjelasan dia tentang penampakan dan juga tentang pesan Fatima. Gereja mengajarkan bahwa pewahyuan pribadi, private revelation seperti Fatima tidak memiliki status yang sama dengan pewahyuan publik, ya, public revelation yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam kitab suci dan tradisi. Dalam kitab suci dan dogma ya. Jadi pewahyuan publik itu bentuknya kitab suci dan dogma ya. Sedangkan pewahyuan pribadi ya levelnya tidak sama dengan tradisi suci dan kitab suci. Pewahyuan publik membutuhkan persetujuan iman ya. Assent of faith. Jadi hukumnya wajib percaya. Kita harus percaya kepada Tritunggal Maha Kudus sebagai orang Katolik. Kita percaya kepada Yesus yang memiliki dua kodrat ya, kodrat ilahi dan kodrat manusia. Kita harus percaya kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah ya, karena itu dogma ya. Tetapi untuk pewahyuan pribadi ya, bahkan yang disetujui oleh Vatikan, bahkan disetujui oleh uskup setempat itu tidak membutuhkan ya assent of faith. Jadi teman-teman boleh percaya, boleh juga tidak ya. Boleh berdevosi, boleh juga tidak ya. Persetujuan gerejawi atas wahyu pribadi memiliki 3 elemen. Menurut Joseph Ratzinger, pesannya tidak mengandung apapun yang bertentangan dengan iman dan moral. Kedua, adalah sah untuk disebarkan. Jadi devosi kepada Fatima karena sudah disetujui oleh gereja, kita dapat sebarkan ya devosinya. Ketiga, umat beriman diberi wewenang untuk menerimanya dengan bijaksana. Jadi teman-teman kalau mau percaya dengan penampakan Fatima, ya pesan Fatima, dipersilahkan. Dan paus-paus kita secara umum juga percaya sih dengan penampakan Fatima ya. Tujuan wahyu pribadi adalah untuk membantu orang menghayati iman dalam keadaan tertentu dan zaman tertentu.
seperti konflik yang mempengaruhi gereja pada abad ke-20 ya. Namun bahkan ketika keadaan ini sudah lewat, penampakan dapat memiliki nilai abadi di masa depan. Karena pada dasarnya pesan Fatimah adalah bertobatan ya. Pesannya adalah berdoa rosario, menerima komuni, menerima pengakuan dosa ya, pergi ke gereja, bertobat. Ini pesan universal. Ya, pesan dari zamannya para nabi bahkan untuk bertobat ya. Jadi pesan yang dibawa tidak berubah. Dan ini juga menunjukkan kebenaran otentisitas dari penampakan Bunda Maria ini bukan dari setan ya. Karena setan nggak akan mungkin bawa kita pada pertobatan ya. Tapi Bunda Maria menampakkan diri dan pesannya selalu sama ya, bahwa bertobat, bertobat. Kalau kita lihat penampakan-penampakan lain seperti contoh penampakan di yang terkenal Guadalupe ya tahun abad ke-16, pesannya juga pertobatan ya, pertobatan bangsa Meksiko, suku Aztec menjadi Katolik. Lourdes juga sama ya, pesan pertobatan berdoa rosario. Oke. Ini pesan terakhir dari Joseph Ratzinger. Sejauh peristiwa-peristiwa individu yang digambarkan pesan-pesan tadi, mereka adalah milik masa lalu, maksudnya terjadi di masa lampau. Mereka yang mengharapkan wahyu apokaliptik yang menarik tentang akhir dunia atau tentang masa depan pasti akan kecewa. Dia bilang seperti itu. Ya, Fatimah tidak memuaskan keingintahuan kita dengan cara ini. Seperti halnya iman Kristiani pada umumnya tidak dapat direduksi menjadi objek keingintahuan belaka. Ya. Bahasanya Joseph Ratzinger memang agak susah. Apa yang tersisa sudah cukup jelas ketika kita mulai refleksi kita pada teks rahasia-rahasia ini ya. Nasihat untuk bertobat sebagai jalan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Juga panggilan untuk penebusan dosa dan pertobatan ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, tentu saja tidak semua orang menerima ini ya. Banyak orang ya, ada beberapa orang yang masih mengklaim bahwa Vatikan ini tidak membuka semua rahasia. Ada yang bilang bahwa seharusnya dokumen yang disampaikan oleh Suster Lucia itu ada 4 lembar. Ya, dan yang dipublikasikan, yang diumumkan Vatikan itu hanya 3 lembar. Jadi ada 1 lembar yang dirahasiakan gitu ya. Namun ini agak susah ya, agak susah untuk dibuktikan karena tokoh-tokoh sentral Vatikan seperti Joseph Ratzinger, seperti Yohanes Paulus II, bahkan Suster Lucia sendiri pun bilang bahwa ini semua pesan sudah dipublikasikan. Ya, Suster Lucia juga bilang bahwa pesannya sudah dibacakan secara benar ya, dan ini menunjukkan bahwa pesan Fatimah memang tidak ada lagi ya, maksudnya tidak ada lagi yang disembunyikan. Nah, kalau teman-teman mau percaya masih ada yang disembunyikan ya silahkan. Nanti tapi pesannya tetap sama ya. Pasti pesan yang sejati adalah pertobatan. Ya, saya sudah 1 jam di sini teman-teman karena memangnya temanya banyak banget. Iya.